الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini Ibu akan membahas mengenai teks anekdot. Langsung saja, pembahasan kali ini kita akan membahas dua indikator. Yang pertama yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna yang tersirat. Sedangkan pembahasan yang kedua yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Oke, yang pertama kita akan membahas dulu nih, mengkritisi teks anekdot dari aspek makna. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa pengertian dari teks anekdot. Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran terhadap suatu kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Paham sampai sini pengertiannya? Oke, intinya pengertian dari anekdot ini adalah suatu cerita yang singkat, tetapi cerita tersebut di dalamnya lucu. Apa tujuan dari cerita tersebut? Tujuannya adalah untuk menyampaikan suatu kritik melalui suatu sindiran, seperti itu. Kita lanjut. Yang kedua, apa sih isi dan fungsi dari anekdot itu sendiri? Nah, isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap suatu kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Sedangkan fungsi dari anekdot itu apa? Fungsi dari anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. Anekdot memiliki aspek. Apa saja aspek dari anekdot? Aspek anekdot terdapat 4. Yang pertama yaitu adanya tema. Bukan hanya cerpen ataupun fabel yang memiliki tema, tetapi teks anekdot juga memiliki tema. Sedangkan yang kedua adanya suatu kritik. Disitulah spesialnya atau kelebihan dari teks anekdot ini. Dia memiliki tujuan untuk mengkritik. Yang ketiga adanya humor atau kelucuan. Terus yang keempat adanya tokoh. Nah, kemudian anekdot sendiri memiliki struktur. Strukturnya ada berapa? Ada 5 poin. Yang pertama yaitu abstraksi. Apa sih yang dimaksud dengan abstraksi? Abstraksi menjadi struktur teks humor atau teks anekdot ya, bukan humor, paling awal yang ada di dalam sebuah teks yang bernama anekdot. Abstrak ditaruh di awal paragraf dengan fungsi untuk menggambarkan mengenai teks tersebut secara umum agar pembaca dapat membayangkan. Kemudian yang kedua adanya orientasi. Apa sih yang dimaksud dengan orientasi? Orientasi adalah awal kejadian pada cerita atau juga bagian yang menjelaskan latar belakang mengapa peristiwa utama dalam cerita dapat terjadi. Yang ketiga adanya krisis. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan krisis? Nah, krisis merupakan bagian yang menjelaskan mengenai pokok permasalahan utama dengan warna unik juga tidak biasa, atau bahkan terjadi pada penulisnya sendiri. Kemudian, poin yang keempat adanya reaksi. Apa itu yang dimaksud dengan reaksi? Nah, reaksi adalah bagian yang akan melengkapi berupa penyelesaian masalah
menggunakan cara-cara yang juga unik dan berbeda tentunya. Kemudian yang kelima adanya koda. Seperti penutup. Koda itu seperti penutup. Struktur teks anekdot yang paling terakhir. Kemudian, koda merupakan bagian yang menutup cerita dalam teks tersebut. Seperti itu. Intinya koda itu penutup, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut nih. Kalian sudah paham kan yang tadi dijelaskan oleh Ibu? Semoga paham. Kemudian kita lanjut ke membandingkan anekdot dengan humor. Nah, di sini ada teks yang pertama yang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat. Ada percakapannya. Coba ya. Coba kalian pahami. Ibu akan bacakan. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu berdiri. Tidak pernah mau duduk. Oh, salah. Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk. Tidak pernah mau berdiri. Udin, begitu saja diperhatikan si Tono. Ya, Udin tahu sebabnya. Udin, barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Tono, bukan itu sebabnya. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Udin, loh, apa hubungannya? Tono, ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki oleh orang lain. Udin, kebingungan. Apa maksudnya? Kok bisa sih seperti itu? Maknanya apa? Nah, seperti itu. Udah ya, percakapan teks pertama sudah selesai. Kita lihat selanjutnya. Ada teks kedua. Nih, judulnya Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak nafasku. Hatiku anggur lebur. Ini delima dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon bimbinganmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sawanara dari Durianto. Selanjutnya di sini ada balasan dari tukang sayur. Membalas tentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu, nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau nelpon aku, mesti saja ke wortel. Terus terong aja. Cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Cabe deh. Dari Sayurati. Nah, dari dua teks tersebut, yang pertama yang judulnya dosen yang juga menjadi pejabat, dan yang kedua surat cinta tukang buah dan tukang sayur. Di sini Ibu memiliki pertanyaan. Yang pertama, apakah ide ceritanya diangkat dari kejadian nyata atau tidak? Dari teks yang pertama, yang dosen, yang judulnya dosen, yang juga menjadi pejabat, peristiwanya apa? Ya benar, peristiwanya nyata. Peristiwa diambil dari sebuah kisah nyata. Seorang pejabat, dan dia juga menjadi seorang dosen. Dan sebaliknya, dia merupakan dosen, tetapi dia juga merupakan seorang pejabat. Peristiwa nyata.
Sedangkan teks yang kedua, Surat Cinta Tukang Buah dan Tukang Sayur, itu merupakan sebuah rekaan. Benar, itu merupakan sebuah rekaan, bukan peristiwa yang nyata. Kemudian yang kedua, apakah masalah yang diangkat berkaitan dengan tokoh publik dan kepentingan masyarakat umum? Tanda tanya. Bagaimana jawabannya? Untuk teks yang pertama, itu benar, masalah terkait dengan tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Sedangkan teks yang kedua, itu hanya merupakan masalah kehidupan sehari-hari dan masalah umum. Sudah paham ini perbedaannya? Ya, Ibu jelaskan lagi nih ya. Yang pertama bisa dilihat dari ide ceritanya. Sedangkan kalau misalkan teks anekdot, itu peristiwanya nyata. Sedangkan kalau humor, itu rekaan. Kemudian perbedaan yang kedua, itu dilihat dari masalahnya. Masalahnya itu terkait dengan tokoh publik atau tidak. Kalau misalkan teks anekdot sudah jelas, itu terkait dengan tokoh publik. Sedangkan apabila teks humor itu hanya masalah kehidupan sehari-hari atau masalah umum. Situ perbedaannya. Nah, perbedaan yang ketiga, Ibu juga memiliki pertanyaan. Apakah ada makna yang tersirat di baik kritik ataupun sindiran? Untuk teks yang pertama, ya benar. Itu merupakan teks anekdot yang di dalamnya ada suatu kritik atau sindiran secara halus. Sedangkan teks yang kedua, yang judulnya Tukang Sayur itu tidak ada kritik, tidak ada sindiran di dalamnya. Itu hanya teks yang bersifat untuk menghibur, agar kalian yang membaca itu tertawa, agar kalian yang membaca itu bahagia, tersenyum-senyum, tawa-tawa, terserah deh kalian bagaimana responnya ya, setiap orang beda-beda. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pertanyaan terakhir. Apa tujuan komunikasi pencerita hanya untuk menghibur atau ada tujuan lain? Kalau teks yang pertama itu memiliki suatu tujuan. Apa sih tujuannya? Apa sih tujuan dari teks anekdot? Tujuannya adalah menyadarkan para pejabat. Apabila jabatannya habis, mereka bersedia untuk turun dari jabatannya dan siap digantikan oleh yang lain. Sedangkan teks yang kedua yang terkait dengan tukang sayur dan tukang buah itu di dalamnya tidak ada makna atau tidak ada pesan yang tersirat di dalamnya atau yang disampaikan, tidak ada. Paham sampai sini? Ya. Kita lanjut ke makna idiomatis. Apa sih yang dimaksud dengan makna idiomatis? Apakah sudah ada yang tahu? Mungkin beberapa dari kalian sudah ada yang tahu, tetapi ada juga yang belum tahu. Makanya sekarang Ibu mau jelaskan. Makna idiomatis merupakan makna yang bukan sebenarnya. Bukan makna yang sebenarnya, gimana ya? Sama aja, bukan makna yang sebenarnya atau makna yang bukan sebenarnya. Contohnya seperti ini. Kita lihat dari teks yang pertama itu ya, yang dosen itu judulnya. Situ ada contoh, takut kursinya diambil orang. Sebenarnya kalimat takut kursinya diambil orang itu merupakan makna yang sebenarnya atau tidak? Ya benar, itu merupakan bukan makna yang sebenarnya, tetapi ada makna yang tersembunyi. Apa sih maksud dari takut kursinya diambil orang? Nah, itu maksudnya itu takut jabatannya diambil orang. Berarti kata kursi yang ada di dalam kalimat tersebut merupakan jabatan. Oke? Dan itu yang dinamakan makna idiomatis. Jadi itu bukan makna yang sebenarnya. Jadi kalimat A, misalnya kalimat A. Tetapi sebenarnya maknanya itu atau tujuannya itu
maknanya itu bukan kalimat itu, artinya itu bukan kalimat A itu, tetapi ada di dalamnya. Seperti ini, paham? Terus seperti ini. Apa tujuan dari adanya suatu makna idiomatis? Kenapa sih teks anekdot itu harus menggunakan makna idiomatis? Kenapa tidak menggunakan makna yang sebenarnya saja? Kenapa harus makna kedua? Kenapa harus makna idiomatis? Nah, jawabannya itu supaya pesan yang ingin disampaikan, kritikan yang ingin disampaikan oleh penulis itu dapat diterima oleh pembaca atau mitra tutur tanpa menimbulkan ketersinggungan atau sakit hati. Jadi makna ini bertujuan agar siapa yang kita sindir itu tidak menimbulkan sakit hati, ketersinggungan. Tetapi kalian jangan diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari ya. Jangan sampai kalian menyindir teman kalian dengan menggunakan makna idiomatis. Jangan dong. Sama teman harus saling menyayang, harus saling melindungi satu sama lain ya. Jangan sampai ini diaplikasikan untuk hal-hal yang tidak baik. Diaplikasikan saja untuk hal-hal yang baik. Oke. Selanjutnya, ada ciri kebahasaan teks anekdot. Ada berapa poin sih ciri kebahasaan teks anekdot? Ciri kebahasaan teks anekdot itu ada 5 poin. Yang pertama, menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu. Fahamkan apa yang dimaksud dengan masa lalu? Jangan baper. Ini hanya sekedar kalimat yang menyatakan masa lalu, bukan untuk mengingat masa lalu. Jadi jangan diingat-ingat masa lalunya ya. Hanya menggunakan kalimat saja. Ya, iklan sedikit ya. Kemudian yang kedua itu menggunakan kalimat retoris. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat retoris? Apa ada yang sudah tahu? Apa maksudnya atau apa artinya? Baik. Ibu akan memberikan pengertiannya. Retoris adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu dijawab. Karena apa? Karena jawaban atau maksud si penanya sudah terkandung dalam pertanyaan tersebut. Ibu bingung deh, maksudnya apa sih Ibu kalimat retoris itu, kok muter-muter bahasanya seperti ini? Ibu jelaskan. Jadi retoris itu merupakan sebuah majas. Kalian paham kan apa itu majas? Ya. Tetapi majasnya itu berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, tidak perlu dijawab. Jadi adanya suatu pertanyaan, majas pertanyaan yang sebenarnya itu tuh jawabannya tuh sudah ada di pertanyaan tersebut. Jadi tidak usah, sebenarnya tidak ada jawabannya gitu. Tidak perlu dijawab, bukan tidak ada jawabannya, tidak perlu dijawab karena jawabannya sudah ada di pertanyaan itu sendiri. Paham? Ya, seperti itu. Kemudian poin yang ketiga, adanya menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi menyatakan hubungan sebab akibat. Ya, memang sangat penting dalam teks anekdot ini harus adanya suatu hubungan waktu dan hubungan konjungsi. Dan konjungsi maupun emang wajib harus ada hubungan sebab dan akibat dalam teks anekdot ini. Kemudian poin yang keempat, menggunakan kata kerja aksi. Bingung ya? Apa sih yang dimaksud dengan kata kerja aksi? Baru ngeliat deh Bu, frasa kata kerja aksi. Apa sih? Baik, Ibu jelaskan ya. Kata kerja aksi adalah kata kerja aktif yang menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan. Subjek tahu kan subjek siapa? Misalkan aku merupakan subjek. Ya, pasti kalian semuanya sudah paham. Jadi, menunjukkan bahwa suatu subjek sedang melakukan suatu kegiatan, tindakan, aksi atau suatu perbuatan. Kata kerja aksi akan menggambarkan
suatu pekerjaan sedang berlangsung. Ibu bingung apa sih maksudnya? Bisa diberi contoh nggak? Bisa. Ibu akan berikan contoh. Contoh dari kata kerja aksi, yaitu Noval memakan roti kakaknya. Menunjukkan bahwa suatu subjek atau si Noval tersebut itu sedang melakukan sesuatu kegiatan. Apa kegiatannya? Yaitu memakan roti kakaknya, memakan roti yang dimiliki kakaknya. Seperti itu. Paham kan? Ya, alhamdulillah ya. Kemudian yang terakhir yaitu menggunakan kalimat seru. Kalian sudah pasti tahu apa yang dimaksud dengan kalimat seru, ya kan? Kalian sudah membahas itu dari sudah lama, sudah paham, sudah tidak perlu dijelaskan lagi poin yang terakhir. Ya, alhamdulillah pembahasan kali ini sudah selesai, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Semoga materi yang Ibu sampaikan dan jelaskan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua, untuk pembelajaran kalian semua. Dan cukup materi kali ini, materi teks anekdot untuk kelas 10 SMA atau SMK. Saya selaku guru Bahasa Indonesia Vivi Agustia Lestari meminta maaf apabila ada kalimat ataupun kata yang kurang berkenan di hati. Terima kasih, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.